Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada hari ini kita akan membahas lanjutan soal seleksi kemarin ya. Soalnya seperti biasa terdiri dari tes bakat skolastik. Kemarin kita sudah sampai pada deretan dan bilangan dan aritmetika aljabar. Untuk kecukupan data sendiri kita buat pada video terpisah, karena pada hari ini kita akan membahas analogi. Dan soal-soal ini saya pelajari sebelum dan sesudah uji tes seleksi beasiswa LPDP ya. Baik, untuk soal pertama kita kembali mempelajari tentang soal-soal aritmetika dan aljabar ya, sebagai review soal-soal yang kemarin. Nah, untuk soal ini, pada soal ini berbunyi jarak kota Makassar dan kota Palopo adalah 360 km. Aci berkendara dari kota Makassar dengan kecepatan 40 km per jam, sedangkan Ica berkendara dari kota Palopo dengan kecepatan 50 km per jam. Jika mereka berangkat pada jam yang sama, yaitu jam 8.00, maka mereka akan berpapasan pada pukul ya. Pertama kita lihat dulu berapa kata kuncinya ya. Ada 360 km, ada kecepatannya Aci 40 km per jam, ada kecepatannya Ica, dan ada waktu keberangkatan mereka. Oke. Jadi kita anggap bahwa Makassar ada di sini, di sebelah kiri Makassar, terus ada Palopo di sini, Palopo. Nah, yang dari Makassar siapa? Oh, dari Aci. Ini ada Aci ya, Aci yang dari Makassar, Ica yang dari Palopo. Nah, jaraknya kedua ini adalah 360 km. Kecepatannya Aci berkendara itu 40 km per jam, sementara Ica dia 50 km per jam. Nah, karena mereka searah, maka kecepatannya nanti akan ditambah. Maka kecepatan ya, berarti waktu tempuhnya mereka akan bertambah lebih cepat ya. Jadi kita coba dulu ya. Kan kita tahu bahwa GLB itu ya, gerak lurus beraturan, atau dalam hal ini kelajuan dan kecepatan. Untuk kecepatan sendiri itu adalah jarak dibagi dan waktu. Nah, yang kita carikan ini pada pukul berapa ya. Jadi kita cari waktunya, T-nya ya. Jadi dari persamaan ini kita bisa bisa diubah kembali menjadi T-nya sama dengan jarak tempuh atau S dibagi dengan jumlah kecepatannya ya. Kecepatannya atau kelajuannya. Dimana kecepatan itu vektor, kalau kelajuan itu skalar ya. Kita ketahui bahwa jaraknya ini adalah 360 km. 360 km dibagi dengan kecepatannya. Oh, kecepatannya ini di total ya, atau di jumlah 40 ditambah 50. Jadi 40 ditambah 50 km per jam. Nah, jadi ini dapat kita tulis lagi 360, karena kilometernya udah habis ya. 360 dibagi 90. Jadi nanti ini per jam ya. Habis nolnya 1, 36 bagi 9 itu 4 ya. Ya, 4, 18, 36 ya. 4. Jadi dia bertemu 4 jam kemudian. 4 jam kemudian mereka bertemu. Nah, 4 jam kemudian dari jam 8 itu jam berapa? 8, 9, 10, 11, 12 ya. Berarti dia bertemu pada pukul 12.00. Jadi jawabannya adalah Charlie. Oke? Kita lanjut pada soal selanjutnya. Nah, untuk soal selanjutnya dia ini ya, menyusul, berarti saling mengejar. Bunyinya seperti ini. Aisyah dan Nurul yang tinggal di Makassar akan pergi ke Maros. Aisyah berangkat pada pukul 7.30 dengan kecepatan 50 km per jam. Kemudian pada pukul 8 Nurul berangkat dengan kecepatan 60 km per jam. Pukul berapakah Nurul akan menyusul Aisyah? Nah, kita buat dulu sketsanya ya, dari Maros ke Makassar. Dari Makassar ke Maros. Makassar ke Maros. Kalau si siapa? Aisyah ya. Aisyah berangkat duluan ya. 7.30 dia berangkat.
Aisyah berangkat duluan. Aisyah 7.30. Aisyah. Kalau Nurul dia jam 8.00. Jadi Aisyah 30 menit lebih awal. Nah, kita cari dulu ketika jam 8, jam 8.00 Aisyah berapa kilometer sudah ditempuh, berapa kilometer yang Aisyah tempuh. Jadi kecepatan 50 km per jam kan. Nah, dari 8.00 ini ke 7.30 kan selisihnya 30 menit ya. Jadi Aisyah menempuh 30 menit perjalanan. Ini bisa ditulis sebagai setengah jam ya. Setengah jam. Jadi setengah jam. Di mana Aisyah pada saat setengah jam kemudian atau pada saat jam 8 ya. Pada pukul 8. Nah, kita tulis saja Aisyah itu posisi Aisyah ya, posisi atau jarak Aisyah. Yaitu setengah jam. Jadi 50 km per jam dikali dengan 1/2 jam. Kan jamnya mati nih. Jadi sisa 50 bagi 2, dia adalah 25 km. Jadi Aisyah sudah 25 km melaju, baru Aci menyusul ya. Sudah 25 km baru Nurul, bukan Aci, Nurul ya, Nurul menyusul 25 km kemudian. 25 km pada jam 8. Jadi selisih jaraknya itu pada saat jam 8 dia adalah 25 km. Aisyah 25 km lebih dulu dan Nurul terlambat 25 km. Jadi kita cari lagi dengan GLB yang tadi, kecepatan. Jadi kita cari apa ini? T-nya lagi, T sama dengan jarak dibagi dengan kecepatannya. Nah, kecepatan di sini karena mereka searah berarti pakai selisihnya. Jaraknya kan tadi 25 km. Terus selisih kecepatannya adalah ini ya, dari 50 km dan 60 km. Nah, pertanyaannya ini yang Nurul yang ya. Nurul yang memburu atau ingin menyusul. Sementara Aisyah yang duluan. Jadi 60 kurang 50 km per jam. Nah, berapakah ini? 25. T-nya jadi 25 dibagi 10 ya, berapa itu? 2,5 jam. Jadi Nurul berhasil menyusul Aisyah 2,5 jam kemudian. 2,5 jam dari jam 8. Berarti 8, 9, 10. Oh, dia 10.30 ya. Kan 2,5 jam berarti 2 jam 30 menit. Jadi dia adalah delta 10.30 ya. Oke. Baik, kita lanjut ke soal selanjutnya. Masih soal tentang jarak, waktu, dan kecepatan ya. Soalnya berbunyi seperti ini. Mail berangkat dari kota Makassar pada pukul 18.15 menuju Kabupaten Bone dengan mengendarai sepeda motor dan tiba pada pukul 23.45 menit pada hari yang sama. Jika kecepatan rata-rata yang ditempuhnya adalah 30 km per jam dan ia istirahat makan malam selama 1 jam. Ya, istirahat 1 jam. Berapakah jarak antara kota Makassar dan Kabupaten Bone yang ditempuh oleh Mail? Ya. Kita lihat anak ini sedang menuju untuk pulang kampung mungkin ya, jadi 18.30. Kita lihat dulu waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke kota Bone. Ini selisihnya berapa ini? 23.45 dengan 18.15. Ya, berangkat 18.15 sampai 23.45. Kita kurangi saja ya. Kurang 45 kurang 15 dapat 30. 23 kurang 18 itu dapat 5 ya, 5. Ya, 5. Jadi dia berangkat di perjalanan 5.30. Tapi di sini dia istirahat makan malam selama 1 jam, berarti dikurang lagi 1 jam. 1 jam ya. Jadi 4.30. Jadi dia di perjalanan 4 jam 30 menit atau 4,5 jam ya. Nah, 4,5 jam. Jadi kita cari jarak dari Makassar ke Bone. Itu tidak lain adalah kecepatannya. Kecepatan rata-ratanya kan 30 dikali dengan waktunya selama di perjalanan. Berapa itu? Ya, jaraknya ini kan jaraknya ya. Jaraknya kecepatannya 30 km per jam. Sementara waktu tempuhnya itu 4,5 jam, 4,5 jam. Berapakah itu? 3
3 kali 4 12. 12 tambah 15 ya. 30. 120 tambah 15 135 ya. Jadi jawabannya adalah 135 kilometer. Ini jawabannya ya, bravo. Baik, mudah kan soal-soal seperti ini? Kita lanjut ke soal selanjutnya. Nah, sekarang kita telah masuk kepada subtes selanjutnya, yaitu penalaran verbal atau analogi. Nah, untuk penalaran verbal atau analogi ini kita menghubungkan antara dua kata atau lebih ya. Kalau contoh pertama ini ada Jakarta dan Gambir. Jakarta ini adalah nama kota, sementara Gambir itu adalah nama stasiun ya, stasiun. Tapi dia lebih tepatnya stasiun kereta. Nah, kita lihat dulu. Berarti ini ada hubungannya ya, kota dan stasiun kereta. Yogyakarta adalah, berarti ini kita ulang ya, analogi. Jadi nama kotanya Jakarta dan dia punya stasiun kereta namanya Gambir. Nah, kalau Yogyakarta itu nama kota juga, dia punya Lempuyangan atau stasiun kereta. Ini stasiun kereta di Yogyakarta. Kereta. Ya. Kalau Solo itu nama kota. Ya, kota Solo, tapi Adi Sumarmo ini adalah nama bandar udara. Sementara Semarang itu kota, tapi Karyadi itu adalah rumah sakit umum ya. Rumah sakit umum di Semarang. Yogyakarta juga kota, tapi Adi Sucipto ini adalah bandar udara. Bandar udara. Kalau Solo kota juga, tapi Radia Pustaka ini adalah museum ya. Museum Radia Pustaka. Jadi jawab analogi yang benar untuk soal yang tadi Jakarta Gambir adalah Yogyakarta Lempuyangan. Jadi dalam melihat ini kita harus tahu dulu hubungan antara kata itu ya. Jadi jawabannya adalah alfa. Ya, untuk soal-soal seperti ini masih mudah ya. Baik, kita lanjut ke soal selanjutnya. Soal analogi selanjutnya yaitu April dan 30 hari ya. April ini adalah bulan, sementara 30 hari ini adalah jumlah hari pada bulan tersebut ya, jumlah harinya ya. Jadi dalam bulan April ada 30 hari dan itu tetap ya setiap tahun, bahkan di tahun kabisat yang jumlah harinya itu 366 hari. Ini adalah jumlah hari ya, jumlah hari. Nah, kita lihat dulu masing-masing. Bagian A, Februari ini bulan juga, bulan. Dan dia jumlahnya 29 hari, ya benar. Tapi ini hanya terkhusus pada tahun kabisat saja, tahun kabisat yang terulang selama 4 tahun sekali. Kan biasanya cuma 28 hari ya. Jadi ini belum. Kalau manusia itu ya manusia itu kan nama benda juga, tapi ini 9 bulan ini kandungan ya, tapi tidak tetap, ada yang prematur kan. Ini waktu hamil ya. Waktu kandungan 9 bulan. Tapi ada yang prematur, ada yang cepat lahir, ada juga yang lambat lahir. Jadi ini tidak konstan atau tidak tetap, tidak seperti pada bulan April yang jumlah harinya itu tetap di 30 menit. Nah, kalau 1 jam ini ya 1 jam itu kan sama dengan 60 menit dan ini dimanapun ini tetap konstan atau tetap seperti di April di 30 hari. Jadi jawabannya adalah Charlie. Untuk minggu kan 24 apa ini? Mungkin ini maksud adalah 24 jam ya. Nah, ini kan 1 minggu belum tentu 24 jam ya. 24 jam itu artinya 1 hari. Kalau Januari 30 ya 30 jam. Tapi ini salah ya. Januari itu harusnya ada, Januari itu bulan ya, bulan, tapi dia bukan 30 hari tapi dia 31 hari. Baik di tahun kabisat maupun tahun-tahun yang lainnya. Nah, ini kita pakai kalender Masehi ya. Karena bulan April dia pakai kalender Masehi. Jadi kita harus juga berpatokan pada kalender Masehi. Jadi kita dapat ada hubungannya atau analoginya antara April berisi 30 hari dan 1 jam itu sama dengan 60 menit. Jadi jawabannya adalah Charlie. Baik, kita melangkah ke soal selanjutnya. Nah, masih analogi. Di sini ada kata gumuk. Gumuk, bukan gemuk ya, tapi gumuk. Sebanding dengan gumuk dan pantai. Ini harusnya sebanding dengan 2 kata ya. Sungai, jeram. Pertama kita harus ketahui gumuk itu artinya apa, gumuk. Nah, menurut KBBI, gumuk itu adalah bukit pasir di tepi laut. Di tepi laut itu berarti pantai kan ya? Tepi laut itu bisa kita bilang pantai. Jadi, ini adalah nama benda. Ini adalah tempatnya.
ya, nama tempatnya ya, tempat. Berarti gumuk itu ada di pantai. Oke. Itu ya, gumuk ada di pantai. Berarti ini juga sesuatu ada di suatu tempat. Nah, sungai ini nama tempat, jeram itu apa itu jeram? Harus kita ketahui dulu jeram itu apa. Jeram itu adalah aliran air yang deras dan menurun dan menerasan ya. Jadi jeram ini adalah aliran air. Ini harusnya benda, tapi ini dia kebalik ya. Ini benda, ini tempatnya sungai. Jadi bukan A. Kalau lebat ini kata sifat ya, lebat, hutan yang lebat. Kalau helm itu belum tentu selalu ada di motor ya. Hakim, mahkamah. Nah, hakim itu apa ya namanya? Orangnya, mahkamah itu tempatnya ya. Ini orangnya atau bendanya atau orang ya. Orang. Sementara mahkamah itu apa itu mahkamah? Nah, menurut KBBI, mahkamah adalah badan atau tempat memutuskan hukum atau pengadilan. Berarti hakim itu yang mengadili, mahkamah itu tempat. Jadi jawabannya bisa disimpannya delta. Nah, untuk polisi dan penjara, polisi apakah selalu ada dalam penjara? Tidak ya. Polisi itu biasanya ada di lalu lintas, biasanya ada di kantor polisi lebih banyak ya. Jadi ini kurang kuat. Jadi jawaban yang paling tepat adalah delta. Baik, kita lanjut ke soal selanjutnya. Nah, katalog dan produk. Nah, pertama-tama kita harus ketahui katalog itu apa? Katalog itu apa? Katalog itu apa? Nah, menurut KBBI katalog adalah daftar atau buku yang memuat nama benda. Berarti katalog itu daftar dari produk, daftar dari suatu produk ya, banyak produk. Jadi ini juga harusnya daftar, kata yang sini harusnya daftar dari sesuatu. Nah, daftar dari sesuatu. Bibliografi. Untuk pilihan A kita tinjau pilihan A. Bibliografi itu apa? Ya, menurut KBBI bibliografi adalah daftar buku atau karangan yang merupakan sumber rujukan atau bisa dikatakan sebagai daftar pustaka. Nah, bibliografi adalah daftar pustaka dari buku ya. Ya, daftar. Jadi bisa jadi ini ya, daftar dari buku-buku yang dirujuk ya. Ini bisa disimpan. Bumbu itu kunyit, bumbu dan kunyit. Hubungannya ini bumbu itu kumpulan bahan-bahan ya. Kalau kunyit itu kan salah satu bahannya. Bahan ini ya, bahan ini salah satu. Ini nama kumpulannya ya. Sepeda dan roda. Roda itu ada di sepeda. Jadi ini masih kurang, bukan daftar dari suatuannya. Sepeda bukan daftar dari ini. Atau berisi roda, bukan cuma roda saja. Kalau katalog kan berisi produk, rata-rata nama-nama produk. Bibliografi itu kan daftar pustaka atau daftar buku-buku rujukan ya. Kalau bumbu itu bukan daftar dari kunyit ya. Karena kunyit dalam bumbu itu banyak bervariasi. Sementara kalau kota dan rumah itu memang berisi rumah, tapi di kota bukan cuma hanya rumah. Di kota bukan cuma hanya rumah ya, tapi ada taman dan lain-lain. Nah, sementara temperatur dan suhu ini adalah sinonim, jadi dia belum tepat. Jadi jawaban yang tepat adalah alfa, bibliografi buku. Katalog produk, bibliografi buku. Baik, kita lanjut soalnya. Masih analogi. Nah, ada kata namanya nadir dan dasar. Pertama-tama kita ketahui dulu itu arti nadir itu apa. Nah, menurut KBBI, nadir adalah titik yang paling rendah atau titik kaki ya. Titik yang paling rendah atau titik kaki. Berarti ini sama saja dengan dasar. Berarti ini masih dibilang analogi sinonim. Sinonim kata ya, sinonim kata nadir, dasar, bali ya. Berarti harus juga ini sinonim. Di sebelah sesuatu, sinonim dan sesuatu. Nah, kalau pelita itu nama benda, sementara terang itu adalah yang dihasilkan ya. Kalau sengsara itu kita ketahui dulu, sengsara itu apa sengsara? Nah, ternyata sengsara itu kesusahan hidup atau kesulitan atau penderitaan. Ya, penderitaan belum tentu juga jawabannya ya. Ini penderitaan, sementara sedih. Sedih itu ya menangis ya. Kalau profit itu keuntungan ya, profit menurut KBBI keuntungan atau untung atau manfaat. Profit. Ini profit, rugi. Ini justru kebalikannya, jadi antonim ya. Jadi bukan C. Muka dan depan. Muka, tapi kalau muka ini ada banyak kan ya definisinya muka. Muka bisa wajah dan depan ini bisa juga ya. Atau atas dan permukaan. Tidak selamanya yang di atas itu adalah di permukaan ya. Di atas tanah, belum tentu juga di atas permukaan ya. Jadi jawaban yang paling mendekati itu adalah apa?
yang paling mendekati ini sinonimnya. Apa itu? Sengsara, sedih, sengsara itu kesulitan, penderitaan, derita. Apakah kita sedih, profit, keuntungan, rugi, muka, depan, atas permukaan. Oh ya, antara dua ini ya, delta atau atas permukaan atau muka dan depan. Karena profit, rugi beda, sengsara, sedih itu belum tentu. Derita, apakah dia berderita atau menderita atau bersedih. Jadi kalau saya memilihnya lebih kepada muka dan depan, karena muka itu selalu di depan. Kalau atas permukaan kurang ya, jadi saya pilihnya delta. Oke, baik, kita lanjut lagi. Ya, ini ada soal selanjutnya, yaitu takut, gentar. Dia takut dan gentar. Takut, gentar ini masih sinonim ya. Gentar itu sendiri dalam KBBI adalah takut, sinonimnya ya. Berarti ini sinonim. Sinonim atau kembaran kata ya, padanan kata. Puncak, tinggi, kuat, baja, ortodoks, modern, perkasa, segan, rumpang, celah. Pertama kita lihat dulu, ortodoks itu apa? Ortodoks ternyata adalah kolot atau berpandangan kuno, atau dalam lebih baiknya itu berpegang teguh pada peraturan. Nah, kalau ini kolot atau kuno, terus ini modern, berarti ini antonim, jadi beda ya. Kalau kuat, baja, belum tentu. Puncak juga bisa jadi tinggi. Perkasa, segan. Perkasa itu kuat, segan bukan ya. Sementara rumpang itu adalah bersela-sela. Selah, cuy, ini ada ya, selah. Menurut bahasa KBBI, celah berarti sela-selanya. Kalau celah juga bersela, berarti ini adalah sinonim. Jadi jawaban yang lebih tepat untuk takut, gentar sebanding dengan rumpang, celah. Sinonim ya. Jadi jawabannya ada eagle. Baik, kita ke soal selanjutnya. Nah, ada konstruksi dan arsitektur. Kita lihat dulu konstruksi itu apa. Ternyata konstruksi itu adalah susunan atau susunan suatu bangunan, ya. Sementara arsitektur itu adalah ilmu yang mempelajari konstruksi bangunan. Berarti ini bahan pelajarannya, materinya. Kalau arsitektur ini ilmunya. Jadi kalau pasien dokter ini bukannya ini ada objek objek dan ini pelakunya, dokter. Restoran itu tempat, koki itu orangnya, cat itu bahan, lukisan itu hasilnya, panggung itu tempat, pertunjukan itu adalah kegiatannya, ketuhanan itu adalah materinya, teologi itu apa kita teologi? Ternyata teologi adalah pengetahuan tentang ketuhanan. Ya, berarti ini materinya, ketuhanan. Kalau teologi adalah ilmu yang mempelajari ketuhanan. Jadi jawabannya adalah eagle untuk jawaban yang lebih tepatnya. Baik, kita lanjut ke soal selanjutnya. Saya bahas agak cepat ya supaya banyak yang bisa dibahas. Untuk majemuk dan tunggal. Ya, soal selanjutnya majemuk dan tunggal. Nah, majemuk itu apa? Dia adalah terdiri atas beberapa bagian yang merupakan kesatuan. Berarti ini ada kumpulan dari data yang jamak ya. Dari kata jamak. Jadi ini adalah sinonimnya, antonimnya ya. Lawan kata, antonim. Artinya juga harusnya antonimnya. Kita lihat kalau rempah dan pala itu, justru pala itu adalah bagian dari rempah ya. Kalau gradual dengan serentak, kita lihat dulu gradual itu apa? Gradual itu adalah berangsur-angsur. Dia dari kata berangsur-angsur. Jadi secara bertahap ya, berarti serentak beda. Kalau serentak itu langsung semuanya ya. Jadi ini adalah antonim. Jadi kita simpan dulu ya jawaban untuk B. Antonim, gradual dan serentak. Evolusi itu apa? Evolusi itu adalah perubahan tapi butuh waktu yang lama. Jadi ini bisa dibilang juga sinonim. Ya. Termasuk perubahan, evolusi itu termasuk perubahan. Adaptif itu apa? Dia itu mampu menyesuaikan diri terhadap berbagai kegiatan. Kokoh itu kuat. Nah, kenyal dan liat itu sama ya. Kenyal itu kenyal dan liat itu sama karena dia ini sinonim. Kenyal, kalau kenyal berarti liat, tanah liat berarti tanah yang kenyal. Jadi jawaban yang paling sesuai adalah bravo, gradual. Ini dari bahasa Inggris ya, gradual dan serentak. Baik, kita lanjut ke soal selanjutnya. Progres dan eskalasi itu sepadan dengan
kata apa? Progres dan eskalasi. Kita lihat dulu progres itu apa. Oh, progres dalam KBBI artinya kemajuan ya. Sementara eskalasi adalah kenaikan atau pertambahan. Jadi ini bisa dibilang bahwa dia ini masih sinonim. Sinonim. Ya, progres dan eskalasi. Kita lihat dulu. Interaktif itu apa? Interaktif itu dapat berhubung apa ya? Berhubungan timbal balik ya, interaktif. Sementara pasif itu tidak, lebih cenderung kepada pendiam ya. Pasif, tidak berhubungan. Jadi belum tentu. Kalau kita lihat ajek itu tetap teratur atau tidak berubah. Itu ajek. Kalau normal dan prasaja, apa itu prasaja? Prasaja yaitu sederhana, tidak berlebih-lebihan. Ini bisa jadi sinonimnya. Sinonim. Kalau ajek dan bosan bisa juga sih, teratur dan tidak berubah. Tapi ini lebih kepada sifat ya. Kalau ajek itu benda ya. Kalau piawai itu berarti dia lihai atau pandai, cakap. Sementara lelet itu lamban. Kalau gawai itu kerja atau pekerjaan. Jadi kalau pegawai itu adalah pekerja. Dan pesan ini adalah message ya, pesan. Kata benda juga. Jadi yang paling mendekati adalah C, normal atau prasaja ya. Sederhana atau normal. Oke. Jadi progres, eskalasi sebanding dengan normal atau prasaja. Oke, dia adalah sinonimnya. Baik, kita lanjut ke soal selanjutnya. Agitasi dan provokasi. Agitasi itu apa? Kita lihat. Agitasi adalah hasutan kepada orang banyak. Ya, hasutan nih. Kita lihat hasutan. Lebih ke persuasif. Sementara provokasi itu perbuatan untuk membangkit kemarahan atau menghasut juga. Berarti ini masih sinonim. Agitasi dan provokasi. Ya, kita lihat dulu deklarasi itu apa. Untuk pilihan A, deklarasi. Ternyata pernyataan ringkas jelas atau keterangan lengkap. Jadi ini ringkasan ya. Jadi ini masih sinonim juga. Sinonim juga. Deklarasi dan ya. Sinonim. Aksi reaksi itu hubungan timbal balik. Distilasi itu apa? Distilasi ternyata adalah proses memanaskan air. Oke. Memanaskan air. Jadi ini panas, bagian dari distilasi. Distilasi bisa terlalu umum. Distribusi persebaran. Distribusinya penyaluran, pembagian barang atau ya penyaluran barang. Persebaran bisa juga sinonim. Konservasi dan terawat itu, konservasi itu adalah pemeliharaan atau perlindungan ya, atau pelestarian. Ini agak tricky ya. Tapi kalau dipikir-pikir ini jawabannya mungkin bisa saja alfa, bisa delta, bisa juga eagle. Tapi kita lihat dulu agitasi. Definisi dari agitasi adalah hasutan kepada orang banyak untuk mengadakan huru-hara, pidato yang berapi-api. Sementara provokasi itu membangkitkan kemarahan, tindakan penghasutan atau memancing ya. Diprovokasi dengan hasutan, provokasi, agitasi, provokasi. Kalau saya sendiri lebih kepada kalau hasutan, agitasi itu untuk menghasut orang untuk melakukan sesuatu. Kalau ini untuk memancing orang melakukan. Jadi saya lebih memilih kepada distribusi konservasi, terawat atau deklarasi ringkas sinonim, ini juga sinonim. Distribusi penyaluran, konservasi itu perawatan, terawat. Ini terawat berarti dia dirawat ya. Konservasi itu mungkin lebih kepada kata kerja. Teman terawat ini bukan kata kerja. Jadi saya lebih kepada deklarasi, sesuatu yang ringkas ya, pernyataan ringkas dan jelas. Saya lebih kepada delta ya, distribusi dan atau persebaran, penyaluran ya, disebarkan. Mungkin jika ada yang ingin berdiskusi mungkin bisa hubungi di email di Twitter saya atau di IG saya untuk beberapa soal selanjutnya. Baik, kita lanjut. Nah, ini kita berbentuk ke soal yang berbeda lagi ya. Murah hati titik-titik sebanding dengan titik-titik pejal. Nah, untuk pelit dan keras ini bukan. Murah hati itu kan lebih kepada sifat, pejal itu isinya. Kalau saya di sini mulia besi, no. Murah hati itu mulia, besi itu pejal, belum tentu. Derma itu dermawan. Dia itu suka memberi, suka berbuat baik ya, dermawan, derma, menderma. Bola pejal belum tentu, dermawan isi ya. Murah hati adalah dermawan, isi itu pejal ya. Hemat rongga. Jadi ini adalah jawabannya adalah delta ya, dermawan isi. Baik, kita lanjut lagi.
Nih titik-titik, sahabat, saingan, titik-titik. Jadi sahabat saingan berarti ini bisa jadi ini adalah sinonimnya ya. Kalau teman, ini aja jawabannya. Baik jahat belum tentu. Baik itu sahabat belum tentu dengan jahatnya. Ini semua masih kata benda ya, kata benda. Teman, musuh bisa jadi. Pergaulan lawan belum tentu. Pergaulan itu kata ya, kata benda juga. Lawan juga benda. Menolong, menentang belum tentu musuh. Kompetisi, musuh sahabat tidak sebanding. Ini kan harus sinonim ya. Jadi saya lebih memilih kepada bravo. Teman itu sahabat, saingan itu adalah musuh. Kata lainnya ya, sinonimnya. Baik, kita lanjut ke soal selanjutnya. Kekalahan titik-titik sebanding dengan kreativitas titik-titik ya. Itu yang pertama, kekalahan itu apakah dia menghasilkan kecewa? Bisa jadi. Kreativitas bisa menghasilkan keunikan atau unik ya. Jadi A ini bisa. Menang, talenta. Menang, kekalahan lawannya menang, kreativitas lawannya talenta, bukan. Kekalahan sebanding dengan seimbang, kreativitas dengan langka, kekalahan itu menghasilkan sedih, kreativitas menghasilkan karakter, tidak. Tangisan spesial, kekalahan menghasilkan tangisan, kreativitas menghasilkan spesial, tidak juga. Jadi yang bisa dibilang sebagai jawaban yang paling sesuai adalah alfa, kecewa, unik. Kekalahan, kecewa sebanding dengan kreativitas, unik. Baik, kita lanjut lagi ke soal selanjutnya. Titik-titik, olahragawan sebanding dengan murah hati, titik-titik. Jadi ini murah hati, olahragawan itu bendanya, ini sifatnya. Berarti otomatis yang sebelah sini adalah kata sifat, sementara yang di sini adalah kata benda. Jadi atlet ini benda, sifat ini kata sifatnya, bukan berarti ya. Loyo sifat, kikir juga sifat, berarti bukan. Disiplin sifat, ramah juga sifat, bukan. Sportif sifat, dermawan itu orangnya ya, bendanya ya. Menderma itu lebih kepada berbuat baik, derma, atau sering memberikan uangnya kepada orang-orang yang membutuhkan, itu derma. Dermawan itu orang yang memberikan ikhlas memberi, sportif, dermawan. Jadi pertandingan itu benda, pergaulan juga kata benda, kata kerja benda ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah delta, sportif sifat, dermawan adalah kata benda. Jadi sportif adalah sifat dari olahragawan, murah hati adalah sifat dari dermawan atau orang yang suka menderma. Baik, kita lanjut ke soal selanjutnya. Nah, ini kita masuk ke tipe soal selanjutnya. Ada 3, Australia, Aborigines, Kangaroo. Australia ini adalah negaranya, Aborigin adalah sukunya, Kangaroo adalah satwa endemiknya. Jadi kita harus mencari juga negara, suku, satwa. Mongolia ini negara, sukunya Asia, belum tentu nama benua ya. Satwanya putih, tuh no, tidak cocok ya. Bule itu apakah negara? Bukan. Australia itu suku, bukan. Benua, bukan ini ya. Kangaroo itu satwa, oke. Satwa, suku. Australia bukan, ini nama negara ya. Bule itu nama ras ya, nama ras, ini sukunya ras bule. Negro itu ras. Afrika itu nama negara, tidak cocok. Jerapah itu satwa, belum tentu. Jadi Afrika itu negara, rasnya atau sukunya itu negro ya, ras negro. Baru satuannya adalah jerapah ya. Jadi jawaban yang benar adalah eagle. Baik, kita lanjut ke soal selanjutnya. Mungkin ini soal terakhir kalau nggak salah. Nah, api kebakaran air. Api yang besar bisa menghasilkan kebakaran, terus dipadamkan dengan air. Jadi dipadamkan atau dihilangkan ya, padam. Api ini menghasilkan atau menciptakannya, manifestasi dari kebakaran. Ikat pinggang, celana, kancing. Ikat pinggang itu bagian dari celana, tapi kancing di bagian juga ya, ada di celana. Kopi, gula, air. Kopi itu minuman ya, gula tambah air, ini bukan ya, ini campuran. Teh air tawar, oke, teh air rasanya tawar, tidak. Membaca itu menghasilkan pandai dari buku, bukan, tidak cocok. Protowali itu pahit ya, ini nama sebuah buah kalau tidak salah. Protowali itu rasanya pahit, jadi caranya untuk dihilangkan atau dipadamkan adalah dengan pakai gula.
ini berasa yang untuk dipadamkan memang pakai gula. Jadi jawaban yang benar adalah eagle. Ya, untuk soal-soal ini mungkin ada yang susah, ada yang mudah ya. Nah, ini adalah soal terakhir kita untuk analogi. Mungkin kita akan lanjut kepada soal logis atau lebih kepada logika matematis ya. Logika ya, dipelajari di SMA kalau nggak salah. Ya, itu ya. Terima kasih, thank you dan selamanya. Jika ada yang ingin ditanyakan mungkin bisa dihubungi di Twitter saya atau di Instagram saya @triprasetyan atau @prasetyamt untuk Twitter. Nah, sebenarnya beberapa soal yang saya sampaikan tadi itu ada yang dari soal LPDP tahun 2021 ya, tahun kemarin. Yang lebih tepatnya pada yang ada definisi-definisinya dari KBBI itu dari soal LPDP. Jadi selamat bagi kalian yang telah menonton sampai akhir ini karena sudah melihat beberapa spoiler dari yang tahun lalu. Kemungkinan bisa soalnya diulang di tahun depan. Ya, saya masih ingat mencatat soal-soalnya kemarin seperti itu ya. Nah, ini di akhir kata mungkin jika ada kekurangan dan atau salah kata mohon dimaafkan. Satu yang saya sampaikan yaitu teruslah belajar dan jangan menyerah karena semua orang punya kesempatan untuk berkarya dan semua orang dapat berhasil. Ingat kata-kata mutiara bahwa selalu ada jalan bagi mereka yang berusaha dan selalu ada harapan bagi mereka yang berdoa. Terus semangat, dan akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.